Halo anak-anak, selamat siang. Kita akan mulai pembelajaran berikutnya. Kalau kemarin kita sudah belajar pidato persuasif, sekarang kita mau belajar tentang struktur teks pidato persuasif. Jadi masih melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak ya. Nah ini anak-anak, ketika kemarin kita bicara tentang pidato persuasif, itu berarti bicara di depan umum gitu ya anak-anak. Itu tentang mempengaruhi orang. Jadi orang yang mendengarkan itu akan terpengaruh sama apa yang akan kita sampaikan gitu. Nah, kita mau belajar strukturnya itu seperti apa kalau pidato persuasif. Jadi mari kita lihat ini pidato kemenangan, covernya ini saya menggunakan pidato kemenangannya idola kalian. Kemarin saya dikasih tahu sama anak kelas tahun lalu itu bilang, ini sekarang sudah tidak BTS ya masih deh, tapi sekarang ada tambahan lagi NCT. Oh ya nanti coba saya carikan kita pakai cover NCT gitu ya. Ini kebetulan ketika mereka menang lomba kalau tidak salah. Nah ini memberikan pidato itu. Kita lanjut ya anak-anak ya. Yuk anak-anak, struktur teks pidato persuasif itu seperti apa? Mari kita lihat. Materi ini juga bisa kalian baca di buku Marbi yang sudah kalian beli itu di halaman 51. Jadi ini lebih ke penjelasannya gitu anak-anak. Kalian bisa baca dari sana. Nah, materi detailnya seperti apa itu kita lihat di sini. Terdapat 3 struktur teks pidato persuasif, yaitu pembukaan, isi pidato, penutup. Nah, pembukaan berisi salam pembuka, ucapan atau sapaan penghormatan dan ucapan syukur. Jadi pembukaan itu biasanya salam pembuka, jadi kepada siapa, yang terhormat siapa, terus mengucap syukur sama Tuhan gitu. Sudah boleh berkumpul, sudah boleh mengikuti kebersamaan misalnya, itu di bagian pembukaan pidato gitu anak-anak. Jadi pidato apapun, entah itu persuasi entah tidak, biasanya diawali dengan pembukaan yang berisi salam pembuka, ucapan syukur atau sapaan hormat, dan ucapan syukur. Jadi ucapan atau salam penghormatan gitu anak-anak. Yang terakhir adalah ucapan syukur gitu. Gitu ya anak-anak. Sekarang kita ke poin berikutnya. Penghormatan berupa ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau hadirin yang hadir dalam suatu kegiatan. Urutan penyebutan penghormatan dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Jadi anak-anak, kalau kita, iman Kristen kita ya kita memandang orang itu semuanya sama di hadapan Tuhan gitu ya. Hanya saja nanti ketika kita berpidato, karena ini sifatnya resmi gitu anak-anak, kita melihatnya sesuai dengan kayak jabatannya, kayak pangkatnya gitu anak-anak. Untuk menyampaikan salam itu kita lebih ke senioritas gitu. Nah nanti baru ke juniornya. Misalnya di situ ada presiden, menteri, gubernur. Yang disapa pertama kali kira-kira siapa? Betul, kalian harus menyapa presiden lebih dulu. Kenapa? Karena kan tingkatannya itu kayak pangkatnya lebih tinggi gitu anak-anak. Habis itu menteri, habis itu baru gubernur. Itu ya. Jadi lebih ke formalitas saja sih anak-anak ya. Kita menghargai orang yang datang gitu. Poin berikutnya. Isi bagian atau isi pidato pada bagian ini berisi tujuan dan informasi yang penting yang akan disampaikan. Bagian ini berisi isi informasi secara rinci dan jelas. Jadi pada bagian ini anak-anak itu berisi isi yang ingin disampaikan kepada penyimak atau orang yang mendengarkan pidato itu isinya apa gitu. Nah di sini biasanya dijelaskan secara rinci dan jelas. Detailnya itu seperti apa. Kalau misalnya kalian ingin mempengaruhi, ya silahkan kalian taruh di sini di bagian isi ini. Nah terakhir adalah penutup. Penutup ini berisi harapan atau doa agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Serta salam penutup. Nanti kalau sudah kalian detail semuanya kalian sampaikan di isi, kalian tutup di akhir. Ucapan syukur, permintaan maaf, terus harapannya seperti apa, itu nanti di bagian penutup. Nah anak-anak, kita juga belajar pidato persuasif ini memiliki kaidah kebahasaan gitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang diisi untuk jenis pidato persuasif ini. Apa saja? Yang pertama adalah kalimat aktif. Nah, kalau saya bacakan ya. Kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya,
Masyarakat yang tinggal di kampung kami memiliki jiwa semangat kebersamaan yang kuat saat melakukan kegiatan apapun seperti gotong royong. Jadi aktif gitu ya anak-anak. Apa yang dilakukan? Ini adalah melakukan kegiatan apapun gitu. Yang dilakukan adalah kegiatan apapun seperti gotong royong. Jadi aktif. Aktif biasanya imbuhannya gitu. Melakukan, memakan, meminum, menulis. Itu kalimat aktif. Yang kedua, kosakata emotif ialah salah satu kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Jadi karena persuasif itu sifatnya itu mempengaruhi, itu bisa membuat orang tersentuh gitu. Jadi perasaannya kita masuk ke perasaannya orang gitu, ke emosinya orang gitu. Jadi orang tersentuh dengan apa yang kita katakan. Berikutnya adalah kata tugas, yaitu suatu jenis kelompok kata dalam sebuah tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan juga kata seru. Nanti lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku Marbi kalian halaman 54. Kata depan itu bisa di, ke, daripada. Kata sambung dan kemudian juga masih bisa. Terus kata sandang pakai si, sang, sri gitu. Sang penyelamat, Sri Baginda. Nah, kata seru, wah, wow, misalnya seperti itu. Wah, pagi-pagi sudah datang ya. Wah, bagus sekali bajumu, misalnya kayak gitu. Gitu ya anak-anak. Kita ke poin berikutnya anak-anak. Keempat adalah kosakata bidang ilmu atau istilah adalah berbagai kosakata yang sangat penting digunakan dalam bidang keilmuan. Jadi kosakata misalnya bidang pertanian, itu ada tumpang sari, agrowisata, agrobisnis, ada banyak sekali anak. Jadi bidang kita mau apa yang kita bahas, misalnya kesehatan ya tidak jauh-jauh yang berhubungan sama ya tenaga medis, terus spesialis paru misalnya, terus penanganan COVID-19. Barusan saya baca berita itu adalah ini anak-anak harga tes swab kalau orang kena COVID gitu kan, kalau rapid itu ya bisa ada ini ya, bisa menghasilkan sesuatu misalnya ini reaktif atau tidak. Tapi nanti yang lebih detail lagi kan lewat swab ya anak-anak. Nah lewat swab itu kan harga di rumah sakit satu dengan yang lainnya itu kan beda-beda kan anak-anak. Nah ini pemerintah barusan beritanya saya baca itu sedang melakukan standarisasi terhadap biaya swab di masing-masing rumah sakit, entah itu rumah sakit swasta maupun negeri gitu. Dan mahal kan anak-anak. Kalau tidak salah macam-macam harganya, ada yang menetapkan 2,5 juta, ada yang sampai 5 juta gitu. Variatif sekali. Nah itu salah satu kosakata bidang misalnya medis atau kesehatan gitu ya. Berikutnya sinonim. Sinonim sebagai bentuk persamaan atau padanan dari makna kata yang diucapkan. Jadi ada sinonim, lawan dari sinonim itu antonim ya anak-anak. Kalau sinonim itu persamaan kata gitu ya. Jadi yang memiliki arti yang sama gitu anak-anak. Besar mulut sama sombong itu sama. Itu terus keras kepala sama susah diberitahu itu sama. Jadi sinonim gitu anak-anak. Terus panjang tangan, suka mengambil barang milik orang lain. Terus kepala dingin, orang yang sangat sabar. Itu sinonim. Kata benda abstrak merupakan beberapa kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi misalnya semangat, daya juang gitu kan abstrak kan anak. Jadi kan tidak bisa kita lihat gitu, tapi nyata ada gitu. Orang yang punya semangat itu punya daya juang biasanya ya lebih kuat gitu menjalani hidupnya, misalnya seperti itu. Karena kita ke berikutnya adalah tujuan pidato persuasif. 1. Tujuannya memiliki pokok atau topik masalah yang akan diuraikan serta temanya harus dikuasai. 2. Memiliki kecakapan dalam menyampaikan atau penyampaian pidato. 3. Memiliki isi yang mengandung pengetahuan. 4. Memiliki tujuan yang akan dibicarakan. 5. Memiliki topik yang terjalin antar hubungan yang harmonis. Jadi anak-anak ada tujuannya itu secara keseluruhan gitu.
Orang yang menyampaikan pidato itu kan harus cakap gitu ya anak-anak ya. Apalagi pidato persuasif harus bisa mempengaruhi orang. Nah, tujuan yang dibicarakan harus jelas. Topiknya harus benar-benar bisa dimengerti gitu. Sehingga ada kan kita mau mempengaruhi orang. Jadi kan kita mau masuk ke emosinya orang gitu ya. Nah, itu berarti orang ya harus memiliki kecakapan pidato, harus memiliki hubungan yang baik setidaknya dia bisa menyampaikan apa yang dia katakan kepada pendengar gitu anak-anak. Dan dia nomor satu poinnya adalah harus memiliki topik yang diuraikan. Temanya harus benar-benar dia kuasai gitu. Ini di PP ini adalah backgroundnya pidato idola kalian juga di sidang PBB gitu ya anak-anak ya. Udah kita ke poin berikutnya ya anak-anak ya. Materi ini juga bisa kalian baca dari buku Marwi halaman 55. Saya hanya mengembangkan gitu anak-anak, hanya menjelaskan dari yang sudah ada gitu. Kita mau belajar kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan, atau perbuatan tertentu. Ciri-ciri kalimat aktif adalah sebagai berikut, subjeknya sebagai pelaku, predikatnya berlawalan me atau ber. Meskipun demikian, tidak sedikit kalimat aktif yang predikatnya tidak disertai kedua imbuhan tersebut. Jadi anak-anak aktif itu berarti melakukan sesuatu gitu. Mari kita lihat contohnya. Dia kini sudah pergi itu aktif. Terus Ibu Marcella sedang asik makan ayam goreng. Makan itu kan suatu kegiatan gitu ya anak-anak ya, suatu aktivitas, hal yang aktif gitu, pergi makan gitu kan aktif. Nah, berdasarkan hubungan antara predikat dan objeknya, kalimat aktif itu nanti ada dibagi dua gitu anak-anak. Sama-sama melakukan kegiatan itu nanti tetap dibagi dua, aktif transitif sama aktif intransitif. Mari kita lihat yang transitif dulu. Kalimat transitif atau aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek. Saya itu subjek, memotong itu predikat, kayu itu objek. Mereka itu subjek, memanjat itu predikat, rumah itu objek. Dia itu subjek, mengerjakan itu predikat, PR itu objek. Nanti bisa dibalik anak-anak. Kayu dipotong oleh saya, rumah dipanjat oleh mereka, PR dikerjakan oleh dia atau dikerjakan dia. Jadi anak-anak memotong itu kan aktif loh anak-anak. Nah, nanti kalau misalnya memerlukan objek di belakangnya, apa yang dia potong? Oh, kayu. Apa yang dia panjat? Oh, rumah. Itu berarti aktif transitif gitu anak-anak, karena membutuhkan objek. Berikutnya, orang itu telah membersihkan halaman balai desa. Membersihkan. Apa yang dibersihkan? Halaman balai desa. Gitu ya anak-anak ya. Orang itu telah membersihkan, gitu kan masih pertanyaan, karena apa yang dia bersihkan masih bertanya kan. Tapi akhirnya kita tahu, oh yang dibersihkan adalah halaman balai desa. Nah, anak-anak, sekarang kita ke kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Contoh, aku bernyanyi, bapak bekerja di kebun, kami berjalan menuju rumahnya, mereka bertengkar karena masalah kecil. Nah, anak-anak, aktif intransitif ini adalah tidak memerlukan objek. Misalnya tadi dia menyapu halaman balai desa. Apa yang dia sapu halaman balai desa? Kalau ini tidak usah perlu objek. Kalau aktif intransitif, aku bernyanyi. Yang tidak perlu memerlukan objek kan, sudah cukup dimengerti kan, aku bernyanyi. Kalau misalnya mau ditambah, aku bernyanyi lagu rohani misalnya seperti itu, boleh. Tapi tanpa ada objek atau pelengkapnya di belakang pun sudah bisa dimengerti gitu. Aku bernyanyi, bapak bekerja di kebun, kami berjalan menuju rumahnya, mereka bertengkar karena masalah kecil. Jadi biasanya awalannya kalau intransitif gitu. Dan pada intinya adalah kalimat intransitif, aktif intransitif itu tidak memerlukan objek gitu. Tidak memerlukan keterangan di bagian belakang anak-anak, karena bisa langsung dijelaskan. Itu ya anak-anak ya. Hari ini penjelasan dari kita untuk materi minggu ini cukup. Nanti masih ada tugas lagi di psikologi, silahkan kalian cek gitu ya anak-anak ya. Terima kasih sudah menyimak. Kita sudah kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang pidato persuasif. Hari ini kita belajar tentang strukturnya sama tata bahasa yang biasa digunakan. Terima kasih sudah menyimak anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.